Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya M. Deskipe dengan nomor NPM 23170510037 dari kelas B. Di video kali ini saya akan membuat tugas kedua tentang membuat video terkait pembuatan soal dan penjelasan soal dan beberapa materi dari pertemuan ketiga sistem pakar. Pertemuan minggu ketiga. Jadi kalau seandainya kita lihat di bagian silabus, sebelumnya kan kita sudah masuk ke penyajian pengetahuan atau dasar sistem pakar. Ini coba kalau kita buka, ya sebelumnya kita sudah masuk di sini dan sebagainya. Ya, kita kan sudah masuk dua kali ya. Pertama pendahuluan membuat soal di bagian untuk yang kedua. Kemudian yang kedua ini kita buat untuk yang ketiga, metode inferensi. Ya. Nah, sebenarnya ini sendiri pun sebenarnya sudah ada di sini metode of inference. Kalau penyajian pengetahuan, kita lihat dulu ya. Oh ya, ini udah. Sekarang yang ini banyak juga. Dan karena ini banyak sekali, kemudian berbahasa Inggris juga, kita coba bisa kita save. Apakah bisa kita download? Oke, bisa kita download, kita jadiin PDF. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang metode inferensi. Nah, kalau kita cari di Google, apa itu metode inferensi? Nah, yang akan muncul metode inferensi adalah proses menarik kesimpulan logis atau menyimpulkan informasi baru dari data atau fakta yang diketahui atau diasumsikan. Jadi kalau seandainya eh, metode inferensi itu dalam artian untuk menarik atau menyimpulkan informasi sesuai dengan seperti pada pelajaran metodologi penelitian itu ada mesin inferensi itu digunakan sebagai otak. Dalam artian jadi di metode inferensi itu sebagai otak yang menyimpulkan dan dari kesimpulan logis yang terkait dari data ataupun fakta yang udah diketahui. Jadi kurang lebih sama, itu karena sama-sama inferensi ya. Nah, inferensi ini butuh yang namanya data atau fakta yang diketahui atau diasumsikan. Jadi kalau seandainya nggak ada data atau fakta ini ya kayak mana dia mau bekerja atau bagaimana cara dia menyimpulkan sesuatu. Nah, metode ini melibatkan penggunaan data sampel untuk menyimpulkan sifat-sifat populasi yang lebih besar. Dalam kecerdasan buatan atau AI, metode inferensi digunakan oleh sistem pakar. Seperti yang tadi sudah bilang ya, sistem pakar itu menggunakan metode inferensi. Jadi ada tiga. Pertama ada basis knowledge, kedua ada metode inferensi, yang ketiga ada UI. Nah, dalam sistem pakar untuk mencapai tujuan atau membuat prediksi dengan menerapkan aturan-aturan yang dan fakta yang ada. Biasanya menggunakan teknik forward chaining atau backward chaining. Nah, sekarang kita buat lebih simpel. Ya, coba jelaskan kepada saya dengan ringkas dan mudah dimengerti dengan mengibaratkan saya seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi terkait tentang metode inferensi. Oke, kita lihat. Nah, oke. Bayangkan kamu tidak tahu apa-apa soal teknologi ya. Kita pakai contoh sehari-hari biar gampang. Jadi kalau tandanya pengertian dan sebagainya kan tadi udah tuh. Sekarang kita coba pakai secara gampang nih. Ibaratnya kita jadi detektif. Ya, metode inferensi itu sebenarnya cara berpikir dan menarik kesimpulan yang udah kita tahu. Misal, kita udah punya petunjuk. Ada jejak kaki, ada pintu terbuka, ada jendela pecah. Nah, dari petunjuk itu, kita mencoba mengasumsikan atau menyusun kemungkinan
itu siapa yang masuk, bagaimana caranya, dan apa yang dicuri. Ya, dari ketiga pikiran tersebut, ya, dari kemungkinan-kemungkinan yang udah kita pikirkan, kita bisa menyimpulkan tuh. Kita bisa mengambil kesimpulan siapa pelakunya. Ya, nah, di dunia komputer atau sistem pakar ya, karena ini kan eh, memang ini tugas mata kuliah dari sistem pakar. Jadi salah satunya di metode inferensi ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang dasarnya, dasarnya ada tiga, yaitu em, apa namanya metode inferensi. Oh sorry, basic knowledge, metode inferensi. Kemudian yang ketiga ada mesin inferensi. Yang kemudian yang ketiga adalah UI, user interface. Nah, misal kalau di sistem pakar tuh petunjuk data atau fakta. Misalkan kita nanya nih ke sistem pakar nih, kayak on AI ya. Misalkan ChatGPT. Saya mengalami suatu keadaan di mana suhu badan saya 39 derajat Celcius, kemudian saya batuk, kemudian saya pilek. Nah, si inferensi itu akan coba berpikir. Coba dia ngeliat nih dari data-data yang ada nih. Kita andaikan sistem pakar di sini adalah seorang manusia, ya. Nah, orang itu, dokter itu bakal nyari dari pengalamannya. Kayak, oh, dulu ada deh kasus, kasus kayak gini. Dia suhunya tinggi, dia batuk, dia pilek. Nah, kemungkinan melihat kejadian yang sebelumnya pernah dia lihat, itu merupakan suatu gejala yang dinamakan flu. Sehingga kesimpulannya, hasil dari metode inferensi, dari otaknya itu, dari berpikirnya itu, dia bisa mengatakan, oh sepertinya kamu terkena flu. Seperti itu. Nah, jadi metode inferensi itu adalah cara sistem berpikir untuk menghubungkan fakta dengan aturan, lalu menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya, kalau diibaratkan fakta itu bahan makanannya, aturan itu resepnya, inferensi itu proses masaknya. Jadi pas dia narik nih kesimpulannya nih, lagi bekerja gitu. Nah, em, kemudian em, itu untuk dasarnya. Coba kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Boleh, tolong jelaskan. Nah, forward chaining itu dari fakta ke kesimpulan. Contohnya seperti ini. Kamu lihat bahan-bahan, ada mie, telur, sebentar ini dari jago, kayak dan cabai. Itu kita anggap sebagai fakta. Kemudian aturannya, kalau ada mie plus telur, kita bisa bikin yang namanya mie goreng. Ya. Maka kita narik kesimpulan kalau kita bakal bikin mie goreng. Jadi, forward chaining itu mulai dari apa yang ada, fakta, lalu mengikuti aturan sampai ketemu kesimpulan. Biasanya dipakai kalau kita belum tahu tujuannya, tapi ingin tahu apa hasil akhirnya. Nah, kalau backward chaining dari kesimpulan tuh kemudian cek fakta. Kamu kepingin makan mie goreng. Kamu tanya apakah ada mie? Iya. Apakah ada telur? Iya. Apakah ada bumbu? Iya. Berarti mie goreng bisa dibuat. Jadi em, kita udah tahu nih tujuan kita apa. Kita udah tahu hasil kesimpulannya apa. Nah, tapi kita belum tahu nih si fakta sama yang sebelumnya. Kalau kita lihat di atas ini ya, si fakta dan aturannya itu ada nggak? Makanya dicari. Jadi kesimpulannya udah ada, tapi fakta sama aturannya belum ada. Itu backward chaining. Sebaliknya kalau forward, aturan dan fakta itu sudah ada, baru dia ke kesimpulan gitu. Jadi ini ya, mulai dari kesimpulan, lalu cek satu per satu fakta yang dibutuhkan sampai ketemu jawabannya. Nah, kalau seandainya, misalkan, coba jelaskan kepada saya dengan ringkas dan mudah dimengerti dalam mengibaratkan saya seorang yang tidak tahu apa-apa dengan teknologi tentang metode inferensi. Kalau dilihat dari kalimat ini, kita bisa menyimpulkan kalau ini misalkan dijadikan sebuah inferensi, itu adalah sebuah eh, forward, forward chaining. Kenapa? Karena di sini ada aturan dan fakta yang dituliskan, ya. Dengan mengibaratkan kayak saya seorang yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi, tentang metode inferensi, ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa nih. Saya benar-benar nggak tahu, ya. Oh maaf, ini lebih ke backward chaining. Jadi kesimpulannya saya tuh udah
udah tahu gitu loh, saya mau tolong jelasin. Ya, nanti dari sistem pakarnya yang misalnya ChatGPT ini, itu dia bakal ngambil data dari base knowledge-nya, kemudian dia masuk ke metode inferensi, ya, dia berpikir, ya, bisa menggunakan forward chaining, bisa menggunakan backward chaining tergantung dengan kasusnya. Kemudian dia akan memberikan jawabannya menggunakan user interface. Jadi langsung dikeluarkan. Itu kalau sistem pakar. Ibarat kalau seandainya sistem pakar yang manusia, dia pertama dengar kasusnya, kemudian dia berpikir, ketiga dia jelaskan ke pasiennya. Nah, kalau sistem pakar yang di komputer, pertama dia ambil dari data, ya, kemudian dia olah, dia berpikir, kemudian dia tampilkan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk audio dan sebagainya, ya. Nah, sekarang tugas kita seperti biasanya ya, kita coba buat satu soal. Nah, kalau seandainya yang sebelumnya kita bikin soal tentang dasar dari sebuah sistem pakar, ya, bisa dibilang simple. Kita coba sekarang bikin tentang metode inferensi. Jadi kita khususkan ya. Dan kebetulan soal yang saya buat sebelumnya itu terkait apa sih yang disebut sebagai otak dalam suatu sistem pakar ketika dalam prosesnya. Nah, kebetulan saya waktu itu bikin soal dengan jawaban dengan jawaban mesin inferensi atau inference engines. Nah, sekarang kita kita lebih jelaskan nih metode inferensi itu apa. Nah, sekarang kita coba bikin soal. Coba buatkan saya satu soal terkait apa itu metode inferensi, ya, dengan tingkat kesusahan sulit. Ya, kita coba berbeda ya. Kalau sebelumnya gampang, kita coba yang sulit dan jelaskan jawabannya, landasan jawabannya. Buat soal dalam bentuk pilihan ganda ABCD. Oke, lihat. Lalu dua respon. Saya ambil yang kiri aja. Yang respon satu. Soal pilihan ganda. Seorang dokter menggunakan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit. Sistem tersebut bekerja dengan aturan sebagai berikut. Jika pasien mengalami demam tinggi dan batuk, maka kemungkinan flu. Jika pasien mengalami demam tinggi, batuk, sesak napas, maka kemungkinan pneumonia. Jika pasien mengalami sakit kepala dan mual, maka kemungkinan migrain. Seorang pasien datang dengan gejala demam tinggi, batuk, dan sesak. Ya. Jika sistem pakar menggunakan metode inferensi forward chaining, maka apa kesimpulannya? Nah, dia menggunakan forward chaining karena aturan dan juga em, fakta itu udah ada kan, udah dijelaskan dengan perumpamaan. Nah, kesimpulannya itu adalah yang C. Pasien mengalami pneumonia karena gejalanya lebih spesifik dibanding flu. Penjelasannya seperti ini. Forward chaining itu mulai dari fakta pasien. Demam, tinggi, batuk, sesak napas. Ya. Jika pasien mengalami demam, tinggi, batuk, maka kemungkinan flu. Demam, tinggi, batuk, sesak napas, maka pneumonia. Sakit kepala dan mual, maka mungkin migrain. Nah, seorang pasien datang dengan gejala demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Oke, kita bisa lihat dari ketiga ini, yang paling sama itu adalah yang kedua. Oke, cek aturan satu. Demam tinggi plus batuk. Cocok. Kesimpulan sementara flu. Kita pegang dulu nih. Jangan langsung kita simpulkan ya bahwa itu jawabannya benar. Kemudian lanjut cek aturan kedua. Demam tinggi, batuk, sesak napas. Cocok. Lebih tepat lagi nih, pneumonia. Aturan 3 itu dia sakit kepala dan mual. Sedangkan si pasien aja demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Berarti kan nggak ada hubungan sama sekali tuh. Berarti itu nggak dipakai. Nah, karena forward chaining terus mencari aturan yang paling sesuai dengan sebuah fakta, maka kesimpulan akhirnya adalah pneumonia. Kenapa? Karena dia lebih spesifik seperti yang dikatakan tadi. Kalau yang satu itu demam tinggi dan batuk aja, sedangkan si pasien mengeluhkan juga sesak napas, maka yang cocok adalah aturan yang kedua. Jadi jawabannya adalah C. Pasien mengalami pneumonia karena gejalanya lebih spesifik dibanding flu. Oke, kita buat soal ini. Kita masukkan ke dalam Google Form. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kita buang dulu. Si satu kita bikin.
Nah, ini dia. Pasien. Nah, tambah opsi. Ini. Lalu ini. Kita nggak usah beda ya ABCD-nya. Kita bikin yang PD aja. Nah, itu ya. Nah, jadi udah ada 4 jawaban. Pasien mengalami migrain karena ada gejala, pasien mengalami flu, pneumonia, dan sistem tidak bisa menarik kesimpulan karena faktor pasien terlalu banyak. Ya. Nah, jadi seperti itu proses pembuatan soal beserta jawabannya ya. Jadi jawabannya seperti yang tadi udah dibilang ya. Kita lihat dari flow chaining, faktanya ya karena ada demam tinggi, batuk, dan sesak napas, yang pertama cocok, demam tinggi dan batuk. Tapi yang kedua lebih cocok karena ada tambahan sesak napas. Dia lebih spesifik. Makanya kita dapat simpulkan pneumonia. Seperti itu. Nah, ini soal kita bikin jawabannya. Em, Mana nih? Pilihan ganda ya. Kita jadikan ini kuis. Ya, ini ya, ini mah ini aja. Kita kasih kunci jawabannya. Seperti yang kita lihat ya. Jawabannya adalah C. Pasien mengalami pneumonia. Jawab. Oh, oke. Poinnya kita ganti satu. Kemudian tambahkan masukkan jawaban. Berikut video penjelasannya. Nanti nanti di sini kita akan tampilkan video ya, yaitu video ini. Akan saya masukkan linknya di sini. Kita simpan dulu untuk sementara seperti ini. Sudah selesai. Kemudian kita bikin ya biar bisa di shuffle. Acak urutan opsi. Oke, udah ya. Acak urutan opsi. Kemudian ini kita bikin judulnya sebagai SP, maaf, SP02 231 705137 seperti performatan sebelumnya ya. Jadi kalau saatnya kita lihat dari penyelesaian sebelumnya itu em, namanya SP berapa ya? SP01 kalau nggak salah nih. SP01 sekarang SP02 ya udah benar. SP02 2321 SP2 2321 deskripsi formulirnya kita isi nama kita, nama Rizky P, kelas P, FVM, soal tentang metode inferensi. Oke. Untuk kunci jawabannya sudah dibuat kunci jawabannya pasti mengalami ya, tinggal videonya nanti saya upload. Ini udah, jawabannya udah. Oke, sekarang kita tambahkan emailnya Pak Feby, kan kita jadikan sebuah editor, kita berikan Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya, izin mengumpulkan memberikan dan mengumpulkan soal kedua dari tugas sistem fatal. Oh, kita bikin dulu ini izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Rizky P dari kelas B dengan PM 2 yang memberikan password ketua dari sistem data. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Emily Skipe dari KSP dengan IPM 2317. Izin memberikan dan mengumpulkan soal kedua dari tugas sistem Pakat.
Terima kasih, Pak. Oke, editor, berita orangnya sudah, tidak kalau melihat nomor respon formulir, Pak Febi ya, sudah benar. Kita kirim. Oke, kemudian ini kita aplikasikan. Siap-siap link, bisa call, aplikasikan. Cek, ya, simak. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan materi, kemudian proses pembuatan soal, kemudian kok bisa jawabannya seperti itu penjelasannya insya Allah mungkin sudah lengkap dan mudah dimengerti. Jadi saya akhiri video ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin ada materi yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.